wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada ulama amilin, serta semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari kiamat adalah hari di mana bumi yang kita tinggali ini akan hancur. Makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan-hewan, bahkan sampai kita sebagai manusia pun akan mati. Setelah hari kiamat akan ada hari yang dinamakan hari pembalasan. Hari pembalasan ini adalah hari di mana orang-orang semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti Allah jelaskan dalam surat Abasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banin likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Al-ayat. Pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, bahkan sampai mereka lupa kepada keluarganya, mereka lupa kepada istrinya, kepada suaminya, kepada teman-temannya, bahkan kepada orang tuanya. Namun ada 7 golongan orang yang pada saat itu mereka santai-santai saja, tidak seperti orang lain yang sibuk dengan mengurus amal-amalnya. Yang seperti Nabi Muhammad jelaskan dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada lagi naungan atau perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu imamun adilun, atau pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin bukan hal yang mudah, apalagi menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin adalah semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah pemimpin. Tergantung besar kecilnya apa yang mereka pimpin. Seperti presiden memimpin negara. Kemudian dalam contoh kecil, dalam keluarga, ayah memimpin dalam keluarga, ataupun diri kita sendiri. Lalu apa adil itu? Adil adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Seperti contoh, jika anak SD dan anak kuliahan diberi bekal oleh orang tuanya sama misalnya 10.000, itu tidak dinamakan adil. Karena kebutuhan anak SD dan kebutuhan anak kuliah itu sangat berbeda. Nah, yang disebut adil itu ketika anak SD misalnya diberi 10.000, kemudian anak kuliah mungkin diberi 30.000, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itu yang dinamakan adil. Lalu yang kedua, pemuda yang tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad menyebutkan pemuda bukan orang tua? Karena masa muda adalah masa di mana ingin segala mencoba. Kebanyakan orang-orang menghabiskan masa mudanya itu untuk berhura-hura, nongkrong lah, atau apapun itu. Nah, jika orang menghabiskan masa mudanya untuk tunduk patuh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang luar biasa, yang
pantas saja Allah janjikan perlindungan kepada mereka di saat tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, yang selalu senang beribadah ke masjid, yang jika mereka tidak ke masjid mereka merasa sedih dan merasa gundah. Dimanapun mereka berada, baik di kantor, di sekolah, di kampus, atau dimanapun, mereka selalu ingat dengan masjid. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, bersama-sama karena Allah, dan berpisah karena Allah. Persahabatan mereka bukan bergantung kepada materi, bukan bergantung kepada jabatan atau lain-lain, tapi melainkan murni dari hati mereka bahwa mereka ingin bersahabat, ingin bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang takut kepada Allah, takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ketika digoda oleh perempuan. Seperti dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha, dan pas itu Nabi Yusuf berkata bahwa Nabi Yusuf takut dengan Allah, dia tidak ingin melanggar apa yang Allah tentukan. Kalau kita berkaca ke zaman sekarang, pemuda atau laki-laki yang seperti itu sudah jarang ditemukan, karena pergaulan bebas mempengaruhi pemuda-pemuda saat ini. Yang keenam adalah orang yang merahasiakan sedekahnya. Seperti perkataan Nabi bahwa jika bersedekah, memberi oleh tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu, apalagi orang lain. Nah, sebenarnya sedekah itu boleh dilakukan secara terang-terangan untuk membuat orang lain juga sama ingin bersedekah. Tetapi ketika kita bersedekah, lebih utama orang lain tidak tahu. Bahkan jangankan orang lain, tangan kiri kita pun tidak boleh tahu. Yang terakhir yaitu seseorang yang sangat mengingat Allah, takut akan siksa api neraka. Seseorang yang bangun malam hari, kemudian bertahajud, kemudian berdoa kepada Allah sambil menangis meratapi dosa-dosa yang dia perbuat pada siang hari. Mungkin itulah 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat masuk ke dalam 7 golongan itu dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.